Duh, pusing nih nambah CV, ini nambah CV. Aduh, oke. Oke, halo millennials, kembali lagi bersama saya Fajrul Falah Mangsaguna di konten terbaru dari YouTube Mikro Madadin Institute, yaitu HRD Millennials. Ya, yang namanya kerjaan jadi HRD atau jadi HC itu ya kayak gini ya, sobat milenial. Jadi tiap hari itu ngeliatin CV terus kayak gitu ya. Karena apa? Karena banyak orang yang pengen masuk ke perusahaan-perusahaan kayak gitu ya. Tapi sebagai seorang HRD kadang-kadang kita suka susah banget kayak gitu ya, dapat kandidat-kandidatnya. Ataupun kalau misalnya dapat kandidat banyak, CV-nya nggak pada bener. Kayak gitu kan, ada yang nulis CV-nya aneh-aneh, ada yang nulis CV-nya itu ternyata palsu, kasih alamat juga palsu, nanti kayak ada ting-ting dong. Nah itu tantangan-tantangan jadi seorang HRD, kayak gitu ya. Apalagi HRD yang di bidang rekrutmen dan seleksinya. Kita itu dapat permintaan karyawan dari para user. Nah para user itu kadang-kadang suka ngotot kayak gitu, Mas, ini kapan karyawannya aktif? Ini bisnis saya nggak bisa jalan nih kalau misalnya karyawan nggak ada. Nah itu tantangannya di kita. Di satu sisi kita coba untuk bikin open recruitment yang gede-gedean, banyak bikin Google Form, bikin Typeform dan sebagainya buat ngerekrut banyak orang dan nemuin CV. Nah ternyata CV-nya itu pada sering bodong kayak gitu ya. Nah CV bodong ini yang harus jadi pelajaran para sobat millennials yang ada di sana, biar kalau misalnya nanti ngirim CV ke perusahaan, sobat millennials ini tidak termasuk ke dalam kategori CV bodong alias CV yang dilihat aja udah ditolak kayak gitu ya. Nah hari ini saya akan membahas nih bareng-bareng bahas tentang gimana sih sebenarnya CV yang paling bagus yang kira-kira kalau orang di perusahaan jadi HRD itu enak kayak gitu ngelihatnya kayak gitu ya. Kenapa? Karena CV adalah pintu gerbang kita untuk masuk ke perusahaan. Ibaratnya kalau para sobat milenial itu mau beli makanan, yang dilihat pasti bungkusnya dulu kayak gitu. Dah bungkusnya udah kayak gitu, udah nggak menarik ya kita tolak dulu. Nah kayak gitu. Nah oke, saya sudah kedatangan 2 CV hari ini. Kita akan buka lewat amplop coklat ini. Nah, para sobat millennials, kalau misalnya masih pakai cara yang tradisional seperti ini, itu boleh-boleh aja. Tapi ada juga yang sobat millennials bisa kirim di webnya, atau misalnya bisa upload di beberapa link atau tautan kayak gitu ya, yang bisa teman-teman manfaatkan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya masih tradisional, maklum suka minum jamu. Oke. Nah, ini ada yang pertama kiriman dari. Nah, ini kita langsung akan review aja ya para sobat millennials ya. Ini kita dapat dari Arina Lina ya. Nah, kita pengen lihat ini ada satu CV dengan job atau dengan pekerjaan sebagai finance account officer. Nah, ngelamarnya jadi itu. Nah, kita akan lihat satu-satu dari atas sampai bawah. Apa sih yang bisa kita pelajari dari ini gitu ya. Oke, yang pertama sobat millennials, kita lihat dulu nih dari namanya. Ada yang namanya Arina Lina. Oke, kalau dari segi nama seperti ini juga sudah oke, nggak masalah kayak gitu ya. Atau misalnya para sobat milenial pengen nulisin gelarnya juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Kecuali ada gelar sultan atau gelar-gelar non akademik kayak gitu juga ya silakan aja kayak gitu ya. Oke, yang pertama kita lihat ada Arina Lina, ini sudah oke, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, sobat millennials, kita akan lihat dari ringkasan. Oke, ringkasan dari CV atau kompetensinya, skillsnya para sobat milenial. Nih, kita akan lihat dari CV-nya Arina Lina. Ini berpengalaman 2 tahun sebagai Financial Account Officer. Oke, tapi sayangnya, jeng, kita akan lihat. Di sini kenapa ada koma kemudian dengan ya artinya apa EYD-nya atau ejaan yang disempurnakannya ini tidak pas atau tidak bagus kayak gitu ya. Kenapa di sini ada tanda koma setelah itu dengan kayak gitu ya. Kemudian yang kedua dilihat lagi nih, Kak Arina ini dia nulisin mengelola ya. Ini typo ya. Teng nih, soret, mengelola, mau mengelola apa ya kan. Nah ini juga salah satu tips juga buat para sobat millennials. Kalau misalnya pengen memastikan tulisan-tulisannya itu typo atau enggak,
silahkan kunjungi salah satu web atau dicari aja di Google aplikasi untuk pengecekan typo online. Ya, jadi sebelum ngirim CV, masukin situ dulu biar kelihatan dia ada typo atau enggak gitu ya. Oke, yang pertama dari nama aman, yang kedua dari EYD ternyata Kak Arina belum cocok ini, belum pas kayak gitu ya, masih ada typo, kemudian di sini masih terlalu panjang kayak gitu ya, dan ini belum meng-highlight apa yang kita inginkan kayak gitu ya. Artinya apa, skillsnya juga belum keluar semuanya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita akan lihat dulu dari pengalamannya. Nah, pengalamannya di sini ditulis sebagai Financial Account Officer dari tanggal 22 September 2020 sampai 2 Januari 2023. Ini udah lumayan lama ya, hampir 2 tahun lebih. Nah, pertanyaannya Sobat Millennials, Kak Arina ini ngapain aja dari lulus tahun 2019 sampai tahun 2020 ini? Nah, kan kita nggak tahu. Nah, sebaiknya kalau ada pengalaman, silakan untuk dituliskan, kayak gitu ya. Nah, kalau dilihat dari CV-nya ini, Sobat Millennials, kita lihat jobnya ada, tapi apa sih kerjaannya Financial Account Officer? Nah, itu kita nggak tahu. Jadi, para Sobat Millennials, silahkan tuliskan ya, apa pekerjaan sebagai seorang Financial Account Officer di dalam CV-nya. Misalnya melakukan aktivitas pencari nasabah, melakukan aktivitas pencairan, melakukan aktivitas survei, dan sebagainya. Silahkan untuk dituliskan. Nah, pertanyaannya di Sobat Millennials, Kak Arina ini, dia pendidikannya dari SMK Negeri 1 dan jurusannya akuntansi. Kayak gitu ya. Kita lihat, SMK Negeri 1, ini Negeri 1 mana? Nah, ceng. Jadi di sini harus dituliskan SMK Negeri 1 mana. Masa nggak bangga sama alamatnya? Kayak gitu ya. Oke, harus dituliskan dan di akuntansi juga. Nah, ini yang harus para Sobat Millennials tuliskan. Banyak banget yang ada pertanyaan dari para kandidat. Mas, kalau misalnya saya itu belum punya pengalaman, baru lulus SMA atau SMK, belum punya pengalaman, terus di pengalaman nulis apa? Ya, yang penting jangan nulis Arab. Nanti teman-teman dikira mau ngaji, ya gitu kan. Nah, teman-teman atau Sobat Millennials, tuliskan aja pengalaman PKL atau praktek kerja lapangan, atau misalnya punya magang. Silahkan ditulis di situ, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini juga dilihat konsistensi dari tulisan para Sobat Millennials. Kak Arina di sini menggunakan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Inggris, kayak gitu ya. Untung bukan bahasa Thailand, agak susah ya, ada Minang Slang nanti jadinya ya. Oke, ini skill L-nya kurang 1 ya, L-nya kurang 1, jadinya ini salah ya. Nanti jangan sampai typo lagi jadi sikil, kaki ya, artinya ya. Oke, jadi harus konsisten juga apa yang akan Sobat Millennials highlight, mau pakai bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa Inggris karya, kayak gitu ya. Ini hal-hal yang bisa para Sobat Millennials perhatikan dalam CV, kayak gitu ya. Ingat, CV ini adalah pintu gerbang kita untuk masuk ke perusahaan. Nah, kalau misalnya pintu gerbang dilihat covernya aja udah nggak beres, pasti kita juga akan lebih mudah untuk menolak, kayak gitu ya. Gitu, ini review yang pertama dari Kak Arina, kayak gitu ya, semoga manfaat. Nah, sekarang ada CV yang kedua, barangkali lebih bagus, kayak gitu ya. Oke. Nah, CV yang kedua, ini saya juga belum lihat ya, ini seperti apa bentuk CV-nya. Ya, yang jelas yang namanya CV itu, para Sobat Millennials, nggak perlu yang berwarna-warni, kayak gitu ya, tapi yang penting meng-highlight dari keterampilan para Sobat Millennials. Jadi orang pertama baca itu udah tahu, oh ini orang pinter nih, karena pengalamannya banyak, pendidikannya di mana-mana, dan sebagainya. Oke. Kok alot ya ini ya? Oke. Ya, oke. Nah, ini ada CV yang kedua atas nama Intan Permata Gumilar nih. Nah, oke. Nah, Sobat Millennials, CV yang kedua ini datang dari Kak Intan Permata Gumilar. Nah, secara look, secara kelihatan pertama kayak gitu ya, orang lihat pertamanya ini udah enak dilihat kayak gitu ya. Kenapa? Karena di sini ditata dengan rapi ya, marginnya kanan dan kirinya ini pas banget kayak gitu ya, jadi proporsional kayak gitu. Nah, kita akan coba lihat. Nah, di sini
Kak Intan melampirkan foto juga kayak gitu ya. Nah, bagi para sobat millennials yang biasa bikin CV nggak pakai foto, itu sebenarnya juga nggak apa-apa, karena atau di ATS ya, kalau sekarang kan ada yang ada yang otomatis kayak gitu ya, nggak pakai foto juga nggak apa-apa kedetek. Tapi kalau misalnya pakai foto dan masih tradisional seperti ini juga tidak masalah kayak gitu ya, pakai foto biar kelihatan nanti bentuknya kayak apa. Oke, ini ada Kak Intan Permata Gumilar, alamatnya ada di sini. Ini juga ditulis, kemudian kita lihat juga Kak Intan di sini menuliskan ringkasannya para sobat milenials. Nah, bedanya apa dengan Kak Arni yang tadi? Di sini Kak Intan meng-highlight bahwa dia itu punya skill dan punya pengetahuan dan pengalaman di beberapa posisi di beberapa perusahaan. Dan dia juga menuliskan dia punya pengalaman di bidang finance dan marketing. Jadi orang daftar itu udah tahu, oh ini memang orang punya pengalaman di bidang itu. Ya. Kemudian yang kedua, di sini dituliskan Kak Intan ini menuliskan pengalaman kerjanya juga komplit. Nih lihat, jabatannya ada. Kemudian yang kedua, perusahaannya juga ada. Terus kemudian di sini kita lihat ada apa? Ada keterangan. Nih, ada keterangan kerjanya itu ngapain? Biar kita juga lihat, gitu ya. Kemudian di sini juga dituliskan ada background pendidikan. Nah, tadi sudah dituliskan ada background pendidikan, di sini ditambah IP dan sebagainya, itu lebih komplit lagi. Nah, ini sebenarnya para sobat milenial yang paling banyak para HRD lihat. Apa itu? Organization experience atau pengalaman-pengalamannya. Kenapa? Karena prinsip dari seorang HRD itu cara terbaik memprediksi masa depan adalah melihat masa lalunya, kayak gitu ya. Jadi kita lihat dia ngapain aja sih selama kurun waktu 2 atau 3 tahun. Nah, ini kita lihat organisasinya oke, dituliskan semuanya dan detail. Kemudian yang kedua ada pengalaman jadi relawan, banyak juga skillsnya juga dituliskan semuanya, kayak gitu ya. Jadi para sobat millennials, ada 2 CV yang hari ini sudah kita baca, sudah kita review bersama-sama. Dan para sobat millennials tadi perhatikan, yang pertama adalah namanya seperti apa, harus dituliskan, mau dikasih gelar nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa, yang penting nama aslinya. Kemudian yang kedua, di ringkasan para sobat millennials tuliskan apa yang ingin sobat millennials highlight, bidang marketing atau bidang apa, tuliskan di situ semua. Yang ketiga, jangan lupa juga soal EYD, bahasanya jangan dicampur-campur ya. Intinya para sobat milenials harus konsisten dalam berbahasa. Kemudian yang keempat adalah soal pengalaman. Oke, pengalamannya dituliskan jabatannya apa, dituliskan perusahaannya apa, dan kerjaannya ngapain. Biar kita paham dan nggak salah pilih orang, kayak gitu ya. Nggak milih kucing dalam sarung, bukan karung dong. Apa yang di dalam sarung? Oke. Terus yang terakhir adalah pendidikannya, kayak gitu ya. Nah, di pendidikannya ini para sobat milenials tuliskan jurusannya apa, universitasnya apa, biar lebih fit lagi, kayak gitu ya. Oke, para sobat milenials, itu saja untuk episode pertama ini, pembuka dari episode pertama HRD Millennials ini. Semoga bermanfaat untuk para sobat milenials. Dan jangan lupa, kalau para sobat milenials ini pengen tahu apa sih kerjaannya HRD, apa tips-tips untuk masuk perusahaan, apa aja yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan value dirinya, tulis di kolom komentar. Barangkali nanti Kak Fajrul, Abang Fajrul ya, jangan Tante Fajrul ya, Abang Fajrul nanti akan jawab di konten-konten HRD Millennials selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bisa dulu.